Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga yang juga merupakan Hari Minggu Sabda Allah tahun liturgi B. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Andreas, tata laksana dari orang tua diberkati. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
nama-Mu Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, intensi misa kita pada petang hari ini, ucapan syukur bersama Ivan Dani Andoko dan Clarista Hartanu. Ucap syukur dan terima kasih untuk terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Bersama keluarga Bapak Priyo Tomo, mengucap syukur ulang tahun putri yang tercinta Angela Astrid Pramesti. Semoga semakin bertumbuh dan dalam iman, harapan dan kasih, serta menjadi berkat bagi sesama. Mendoakan arwah bersama istri, anak-anak dan cucu-cucu. Mendoakan arwah Bapak Salalumban Gaul, 7 hari dipanggil Tuhan. Juga kita berdoa untuk Bapak Yosef Haryadi yang 7 hari yang lalu juga dipanggil oleh Tuhan. Semoga sudah berbahagia di surga dan menjadi pendoa untuk istri, anak-anak dan keluarga besar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Hari ini Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengarkan bagaimana Nabi Yunus diutus untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe untuk bertobat. 40 hari lagi kalau tidak bertobat akan ditunggang langgangkan. Dan menarik bahwa mereka percaya kepada Nabi Yunus dan percaya juga bahwa Tuhan memperingatkan mereka melalui Nabi Yunus. Mereka bertobat dan berbalik kepada Allah, meninggalkan segala kejahatannya. Apa yang diharapkan dalam bacaan pertama tentu juga diharapkan untuk kita semua, bahwa kita semua tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kekurangan, maka setiap kali juga kita harus bertobat. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami.
Allah di surga. Damai bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan.
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan Bacaan dari kitab 1 Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema Sabda Tuhan pada perayaan Ekaristi hari ini kiranya bagi kita cukup jelas bahwa ada seruan untuk pertobatan. Beberapa pertanyaan mungkin akan membantu kita. Yang pertama, sebetulnya apa itu artinya bertobat? Yang kedua, kenapa atau motivasi apa yang mendorong orang untuk bertobat? Atau situasi apa yang menyentuh orang supaya menjadi bertobat? Yang pertama, secara sederhana, bertobat kalau misalnya waktu kita kecil dulu terus dicubitin ibu karena nakal ya, lalu apa yang kita serukan ya, kita bilang ampun, tobat, ndak lagi bu gitu ya. Nah, kita sering ngomong gitu. Artinya ya bertobat berarti kita tidak akan mengulangi suatu perbuatan yang tidak benar atau mungkin juga akan membahayakan kita.
Dalam arti rohani, bertobat artinya berbalik kembali kepada jalan Allah. Artinya kita tidak lagi memilih jalan kita, pikiran kita sendiri, tetapi apa yang kiranya berkenan kepada Allah. Itulah bertobat. Jadi kalau dalam baris berbaris, bertobat juga bisa dimengerti seperti pemimpin baris berbaris mengatakan, yang tadinya menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri, atau tadinya menghadap ke depan, sekarang menghadap ke belakang. Jadi semuanya itu mengandaikan suatu perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak adil menjadi adil. Itulah sebetulnya pertobatan secara sederhana. Lalu mengapa orang bertobat? Ya, harapannya adalah macam-macam, ada alasan. Kalau dari bacaan pertama itu tadi, pertama-tama kesannya adalah siapa coba kalau enggak takut kalau diancam ya. 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan kalau kamu enggak bertobat. Ya. Bayangkan mungkin seseorang mungkin divonis oleh dokter itu, kalau bapak tidak berhenti merokok, usia bapak tinggal 2 hari gitu, gimana coba? Ya, pasti orang mungkin ya secara terpaksa mungkin tergerak itu. Ya. Tapi harapannya ya mestinya orang bertobat, orang berbalik, ya tidak perlu sampai parah-parah begitu ya. Mestinya, ya kan gitu. Tapi juga ada alasan lain. Alasan lain di dalam tadi Injil disebutkan oleh Yesus itu, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kenapa? Karena saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pertobatan kita itu bukan karena ketakutan, tetapi karena kita diundang untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Dan juga kita diundang untuk ikut ambil bagian di dalam menegakkan kerajaan Allah itu. Jadi ini nadanya lebih positif, bukan karena kita takut, tetapi karena kita mau membuka diri akan datangnya kerajaan Allah. Bahwa sekarang waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan kita percaya kata Injil, Evangelion itu adalah kabar baik. Kabar baik dalam iman kita, kabar baik yang sejati tidak lain adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan percayalah kepada Injil, artinya percayalah kepada Kristus yang datang ke dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian harapannya bahwa kita bertobat ya jangan nunggu kita sudah terpojok ya, sudah tidak berdaya, bukan. Tetapi harusnya lebih positif bahwa kita terbuka untuk kehadiran kerajaan Allah dan bahwa kita mau ambil bagian juga di dalam penegakan kerajaan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, sebetulnya apa itu kerajaan Allah? Santo Paulus itu menjelaskan kerajaan Allah itu bukan hanya soal makanan, kerajaan Allah itu bukan hanya soal minuman, tapi kerajaan Allah itu mengenai kebenaran. Kerajaan Allah itu mengenai damai sejahtera. Kerajaan Allah itu mengenai keadilan. Maka kalau kita bertobat menjawab sapaan Yesus ini, maka sebetulnya kita diundang untuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang diwahyukan Allah kepada kita, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kebenaran yang objektif, kebenaran yang berlaku untuk semua orang. Kasih misalnya itu adalah suatu kebenaran. Tidak ada orang yang menolak kasih. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa kasih itu baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita.
Demikian juga pengampunan. Hal itu juga merupakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keterlibatan itu, undangan untuk keterlibatan dalam kerajaan Allah itu dinyatakan oleh Yesus, digambarkan oleh Yesus dengan tadi Yesus mulai memilih murid-muridnya. Yang pertama itu Simon dan Andreas, yang kemudian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka dipanggil, mereka disapa, dalam tanda kutip mereka diundang juga untuk bertobat secara positif. Apa yang menjadi tanggapan mereka? Yang menarik bahwa mereka tadi ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Dan Yesus juga mengatakan bahwa ada perubahan. Tadinya Simon dan Andreas itu adalah penjala ikan. Mereka akan berubah hidupnya, arah hidupnya, bukan hanya menjala ikan, tetapi menjala manusia. Artinya mereka diundang untuk bersama-sama Yesus menghantarkan banyak orang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Demikian juga Yohanes dan Yakobus sebagai murid-muridnya, mereka ada suatu perubahan. Ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku," mereka juga segera bergerak mengikuti Yesus, dan mereka meninggalkan ayahnya, semua pekerjaannya. Berarti di situ ada perubahan bahwa mereka juga menarik batas dalam hubungan relasi dengan orang tuanya. Mereka membebaskan diri dari hal-hal yang melekat kepada orang tua dan lain sebagainya. Mereka mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah kita pun yang telah dibaptis, yang sudah dipilih Tuhan ini juga dipanggil untuk terus-menerus menjalani suatu proses pertobatan. Menjadi suatu proses kita terus-menerus berproses menjadi hal yang lebih baik. Seperti dalam Matius 5:48 dikatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna yang ada." Itulah yang menjadi visi yang terus-menerus harus kita kejar di dalam jatuh bangun usaha kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Semoga kita menjadi lebih peka lagi untuk segala hal yang perlu kita perbaharui. Semuanya perlu diperjuangkan, semuanya mungkin tidak mudah, tetapi kita percaya dalam dan bersama Yesus kita semua dimampukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara terkasih, marilah kita bersama berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan bersama membaharui iman kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak sekalian, Kristus bersabda pada para murid-Nya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Marilah kita mengikuti dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersama Ivan Daniandoko dan Clarista Hartanu mengucap terima kasih atas terkabulnya doa novena yang mereka lakukan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang Kau limpahkan pada mereka. Kami juga mendoakan anak kami, putri kami yang berulang tahun, Angela Astrid Pramesti. Terima kasih pula untuk rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepadanya. Terima kasih juga untuk semua yang boleh dia alami sebagai berkat-Mu. Dan selanjutnya jagailah ia selalu dengan kesehatan, dengan semangat yang baik dalam segala hal, dalam pelajaran, dalam bekerja, dalam menumbuhkan iman dan harapan kasih-Nya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaraan Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Yosef Haryadi Kurniawan dan Bapak Sahala Lumban Gaul, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Yang ada di surga, dimuliakanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kami mengampuni yang bersalah pada kami, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdiri, kita doakan doa untuk keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, pujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Komunitas Kerahiman Ilahi Dekanat Palembang. Komunitas Kerahiman Ilahi Dekanat Palembang mengundang umat sekalian dalam misa syukur awal tahun yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari pukul 4 sore di Taman Belas Kasih Podomoro. PIC Ibu Hita Dewi. 2. Giat Komunitas Ibu-Ibu Paroki. Diundang kehadiran para ibu di Paroki San Frades dalam misa syukur pada tanggal 23 Januari pukul 5 sore di Kapel Santo Aloysius. Setelah misa ada ramah tamah. PIC Ibu Lilis Janti dan Ibu Susana Isdianti. 3. Penerimaan calon katekumen. Mulai bulan Februari 2024, Seksi Katekese membuka kelas pelajaran agama Katolik bagi calon katekumen. Untuk pendaftaran dan informasi, silahkan datang ke Sekretariat Paroki. 4. Pengumuman bagi anak-anak Bina Iman Anak Katolik dan orang tuanya. Setiap minggu terakhir, seluruh anak biak mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tuanya. Berkat oleh Romo bagi anak-anak pada saat misa hari Sabtu dan Minggu dilakukan setelah komuni di depan altar. 5.
Penerimaan dana. Misa hari Sabtu Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 6. Penyaringan calon prodiakon paroki oleh subseksi prodiakon bidang liturgi. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan prodiakon yang sekarang, maka akan diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua umat, baik pria ataupun wanita yang telah dewasa, yang merasa mampu dan mau, untuk bisa mencalonkan diri menjadi prodiakon. Untuk pendaftaran dan lain-lain, bisa menghubungi Bapak Tri Utama dan Bapak Bambang Parwito, atau langsung menghubungi Romo Paroki. Demikianlah pengumuman yang telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita saling menyapa satu sama lain dan saling berterima kasih untuk kehadiran dalam perayaan Ekaristi ini. Silakan. Terima kasih. Kita juga berterima kasih kepada semua pelayan liturgi hari ini yang telah membantu kita untuk merayakan Ekaristi ini dengan baik dan juga menghantar kita dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus. Semoga semua pelayanan menjadi berkat untuk semua yang melayani dan kita semua yang mendapat pelayanan. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan untuk semua rencana dan kegiatan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama diberkatilah ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, marilah kita pergi, kita semua diutus Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.